إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبي الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابته وقرابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج استدعى إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan yang paling utama masih diberikan kepada kita nikmat iman dan juga berbagai macam kenikmatan lain yang kita tidak dapat miliki, yang mana dengan nikmat-nikmat itu semua dan dengan izinnya juga kita dapat meringankan langkah berhadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita fardu ain yang sholat Jumat pada siang hari ini.
Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid ini Allah catat sebagai penghapus dosa-dosa kita dan sebagai tambahan amal saleh buat kita. Bagi yang menuju masjid ini dengan berkendaraan juga demikian, mudah-mudahan putaran roda-roda kendaraan juga Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita dan sebagai tambahan amal saleh buat kita. Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuju rumah Allah untuk menghambakan diri kepadanya, balasan bagi mereka tak lain dan tak bukan adalah setiap langkah yang dilangkahkan akan Allah jadikan sebagai penghapus dosa dan sebagai tambahan amal saleh. Salat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjuangan dan pengorbanannya menegakkan Islam di muka bumi ini sehingga manusia dibimbing di jalan yang benar, jalan yang lurus, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dari mimbar khutbah ini hati mengajak kita semua mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mari kita laksanakan sedaya-daya kita perintah Allah dan kita tinggalkan sedaya-daya kita larangan Allah. Karena perintah dan larangannya adalah baik buat kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat itu diberikan kepada umat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selaku seorang muslim wajib kita beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga berarti kita beriman kepada mukjizat yang Allah berikan kepada beberapa Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mukjizat, tongkatnya bisa memancarkan 12 mata air. Di dalam Al-Quran diabadikan tatkala pengikutnya yang berjumlah 12 orang sudah kehausan yang begitu sangat dan mereka mengurukan tidak mau lagi mengikuti perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan berkata, wahai Musa, sampai di sinilah perjalanan kami tidak sanggup lagi dengan kehausan yang sangat, kecuali Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami. Maka Allah berfirman, ya Musa, idrib bi asaqal hajar, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu itu. Maka Musa pukulkan tongkatnya ke batu besar sehingga terpancarlah 12 mata air laksana keran yang airnya menembak keluar. Berbahagialah pengikut Nabi Musa dan juga Musa alaihissalam melepas dahaga dari air yang terpancar dari batu besar sehingga perjalanan dapat dilanjutkan. Begitu juga tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat memakan ular-ular buatan tukang-tukang sihir Fir'aun. Tatkala ular-ular menuju Musa alaihissalam untuk memakan Musa alaihissalam, maka Allah berfirman, hai Musa, lemparkan tongkatmu kepada ular-ular itu. Maka tongkat Nabi Musa dilemparkannya di hadapan ular-ular itu sehingga seketika itu juga tongkat Nabi Musa menjadi ular raksasa sehingga ular-ular tukang sihir itu habis dilahap.
Bukan saya sampai di situ, Fir'aun sangat geram dan Musa lari dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga di tepi laut merah yang membatasi benua Afrika dan benua Asia, tepatnya membatasi Mesir dan Israel, bernama Laut Merah. Tak ada jalan lain, Musa harus menyeberang ke seberang sana. Fir'aun dan bala tentaranya sudah hampir dekat. Maka Allah berfirman, "Ya Musa, idrib bi'asokal bahar." Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka Musa pukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut terbelah menjadi dua. Musa dan para pengikutnya berjalan aman, laksana berjalan di atas aspal hot mix, lancar sampai ke seberang. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya juga menyeberang, namun di tengah-tengah laut bertemu kembali, laut menyatu kembali. Maka Fir'aun dan bala tentaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wajib kita imani, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Mukjizat itu adalah untuk menenangkan, untuk menyelamatkan, untuk memberikan kesejahteraan bagi Nabi dan umatnya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia sudah berada di tengah-tengah gejolak api yang sangat besar yang dibakar atas keinginan Namrud, atas keinginan Raja Namrud. Dia sudah berada di tengah-tengah api yang bergejolak. Maka Allah berfirman, "Ya narkunni bardan wassalamun ala Ibrahim." Wahai apiku, api punya Allah. Allah berkuasa atas api. Api pada hakikatnya membakar, panas dan membakar. Tapi karena api Allah yang punya, bagi Allah tidak susah membalikan yang panas jadi yang dingin menjadi dingin. Tidak ada saya yang pun payah. Bagi Allah tidak ada yang susah, sama. Maka api dikatakan oleh Allah, "Ya narkumni bardan wassalamun ala Ibrahim." Wahai apiku, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Api dingin, Ibrahim selamat. Dinginnya bukan seperti dingin di kulkas membeku, tidak. Dinginnya seperti di ruangan AC, sehingga Nabi Ibrahim walaupun berada di gejolakan api yang sangat panas, dia tetap merasakan kesejukan yang nyaman. Itu kita wajib yakini, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mukjizat itu hanya untuk Nabi Musa dan Ibrahim. Tidak bisa diturunkan, diwariskan oleh umatnya, tidak bisa. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran, mukjizat terbesar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Untuk obat. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad dan untuk kita adalah sebagai obat dan untuk rahmat, untuk kesejahteraan bagi kita umat yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mukjizat Al-Quran yang kita katakan ulama sudah menyatakan adalah mukjizat terbesar
Di antara mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Karena kata Allah, andai kata seluruh ahli sastra pada masa itu di zaman baginda Muhammad SAW berkumpul, ahli sastra, pakar-pakar ahli bahasa dan sastra pada saat itu berkumpul untuk membuat tandingan satu ayat saja kata Allah sebagai tandingan dari Al-Quran, maka Allah nyatakan tidak akan sanggup menandingi Al-Quran. Ini Allah yang menyatakan. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi dikatakan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang agung. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Maka membaca Alif Lam Mim, Allah balas dengan 30 kebaikan. Itu kalau kita baca tanpa wudu di luar sholat. Kalau kita baca dengan wudu, kita berwudu di luar sholat, pahalanya 25 kebajikan satu huruf. Berarti 75 kebajikan kita membaca Alif Lam. Dengan berwudu 75 kebaikan. Kita baca di dalam sholat, tentunya kita sudah berwudu, ditambah lagi kita di dalam sholat. Kata Nabi satu huruf 50 kebajikan. Kita baca Al-Fatihah berapa huruf? Kali 50. Kita baca surat-surat Al-Quran berapa huruf? Kali 50. Subhanallah. Maka dikatakan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang agung. Barang siapa membacanya, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tatkala sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tatkala anak panah menusuk betisnya, sahabat ingin mencabut, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, melarang, jangan dicabut sekarang, cabutlah ketika aku sedang sholat. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sholat. Tatkala sedang sholat, perintahnya dilakukan, dicabutlah anak panah itu. Selesai dia salam ke kanan, kemudian salam ke kiri, bertanya kepada sahabatnya, sudah dicabut? Sudah ya sahabat, sudah Sayyidina Ali. Kenapa demikian? Tidak terasa. Karena di dalam sholat kita membaca Al-Quran, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita membaca asma-asma Allah. Semuanya itu bisa menetralisir yang namanya sakit. Semuanya itu menjadi obat, sehingga tidak terasa sedikit pun anak panah dicabut dari betis Ali radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, wahai sahabat-sahabat, besok peperangan akan kita lanjutkan. Peperangan besok bendera akan dipegang oleh salah seorang di antara kalian. Besoklah kalian akan tahu siapa orangnya. Maka keesokan harinya sudah tidak sabar. Sahabat-sahabatnya sudah berkumpul, ingin tahu siapa sih
yang memegang bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orangnya? Tatkala sudah berkumpul, Nabi datang. Nabi melihat tidak ada Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, di mana Ali? Ya Rasulullah, dijawab salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dia sakit mata. Kalau begitu, papah dia ke sini. Maka dipaparlah Ali dengan mata yang tertutup dan sakit. Sehingga ketika dia datang Rasulullah SAW, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Budanya ditempelkan ke lidahnya, dioleskan ke mata Sayyidina Ali kedua-duanya. Mata Sayyidina Ali seketika itu juga terbelalak. Tidak pernah dia merasakan sakit sebelumnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Sehingga bendera yang bertuliskan la ilaha illallah dipegang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. Karena Nabi mewariskan mukjizat itu kepada kita. Taraktu fikum amrayn. Kutinggalkan, kuwariskan dua perkara kepadamu wahai umat. Taraktu fikum amrayn. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh sekuat-kuatnya sampai akhir hayat kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari warisan mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada kita umatnya ini kita terima dengan ikhlas, kita pegang teguh sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Artinya apa hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Kita baca Al-Quran itu, kita pahami, kita hayati, kita yakini, dan kita amalkan. Al-Quran itu nanti akan memberikan kesejahteraan kepada kita semasa hidup kita ini. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran itu, karena itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga diberikannya kepada kita. Umat-umat lain tidak diberikan mukjizat oleh nabinya. Hanya umat Nabi kita, hanya kita umat Muhammad SAW yang diberikan mukjizat Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan dan kita yakini sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radallahu rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah rahmatullahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha